Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, pertemuan kelima dalam mata kuliah Advokasi dan Kepengacaraan dengan dosen pengampu saya, Pangestika Rizky Utami, MH. Untuk pertemuan hari ini, sesuai dengan sub CPMK yang ada pada RPS, sub CPMK pada pertemuan kelima adalah mengenai mahasiswa mampu menjelaskan etika profesional advokat terhadap klien, teknik wawancara dengan klien, dan mampu membuat pertanyaan terhadap klien. Jadi pada pertemuan hari ini yang akan saya jelaskan adalah teknik wawancara dengan klien. Yang pertama terkait dengan etika profesional terhadap klien, fungsi dan tujuan wawancara, kemudian bagaimana membangun kepercayaan dengan klien, tempat wawancara, persiapan wawancara, struktur wawancara, nasihat hukum, dan kesimpulan. Yang pertama terkait dengan etika profesional terhadap klien. Nah, dalam etika profesional terhadap klien di sini, strategi sama-sama menguntungkan win-win strategi haruslah melandasi kerjasama antara klien dengan pihak advokat. Dan kemudian yang kedua adalah harus menjaga kepercayaan klien. Yang ketiga harus merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Serius dan optimal dalam menjalankan kuasa yang diberikan. Berikutnya terkait dengan fungsi dan tujuan wawancara. Yang pertama untuk mengetahui siapa calon klien kita. Jadi kita harus mengetahui apa latar belakang klien kita, apakah seorang mahasiswa ataukah seorang pekerja atau dengan background yang seperti apa. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apakah advokat dapat menerima atau menolak untuk memberikan nasihat atau jasa hukum terhadap klien tersebut. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui apakah klien ini masih ditangani oleh advokat yang lain atau tidak. Karena kalau masih ditangani oleh advokat yang lain tentunya itu melanggar kode etik, makanya ini penting untuk ditanyakan terlebih dahulu gitu. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui latar belakang masalah dan duduk perkara tentang masalah hukum yang melibatkan klien. Berikutnya membangun kepercayaan dengan klien. Yang pertama, proses lahirnya kepercayaan. Dalam proses mendapatkan kepercayaan dari klien bukanlah perkara yang mudah. Harus ada strategi dan pendekatan tersendiri. Yang kedua, menjaga kepercayaan dalam situasi ini, kepercayaan klien terhadap advokat haruslah stabil dan atau diusahakan bergerak naik. Jadi kita harus meyakinkan kepada klien kita dan menjaga kepercayaan klien. Berikutnya mengenai tempat wawancara. Nah, tempat wawancara ini dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan kesepakatan advokat dengan kliennya. Jadi bersepakat mau bertemu di mana, itu silahkan bisa mengenai tempat ini bisa didiskusikan. Apakah akan bertemu di kantor advokat ataukah advokatnya yang diminta untuk datang ke kantor dari klien tersebut atau akan bertemu di luar. Nah, yang sedapat dan semudah mungkin dapat dijangkau. Jadi lokasinya yang mudah dijangkau oleh klien maupun oleh advokat. Hal ini apabila tidak dimungkinkan dapat bertemu di kantor advokat tersebut. Karena biasanya begitu ya, apabila klien datang ke kantor advokat tentunya secara mental dia tidak baik-baik saja begitu. Akan ada yang lihat, ke kantor lembaga bantuan hukum pasti orang punya masalah. Nah, di situ kadang-kadang psikologis klien itu tidak baik-baik saja karena sedang banyak masalah. Maka bisa disepakati untuk bertemu di luar asalkan lokasi tersebut mudah dijangkau. Dan tentunya yang ketiga, yang pasti sebuah tempat yang memberikan kenyamanan bagi klien dan advokat dalam membahas sebuah topik permasalahan. Tentunya suasananya suasana yang kondusif begitu ya, bukan suasana yang berisik begitu. Jadi suasana yang kondusif bisa di kafe, bisa di restoran, tempat makan dan lain sebagainya. Tentunya tidak bertemu mungkin di terminal atau di stasiun, itu kan ya sama saja gitu ya, karena suasananya tidak memungkinkan dan sangat bising begitu. Itu yang perlu diperhatikan.
Berikutnya terkait dengan persiapan wawancara. Yang pertama, waktu yang tentunya cukup untuk melakukan wawancara. Wawancara terkait dengan wawancara permasalahan klien ini, waktunya tentunya membutuhkan waktu yang cukup, kurang lebih ya mungkin leluasa 1 jam begitu ya. Jadi jangan mengambil waktu di misalnya sangat pagi sekali atau malam sekali. Jadi silahkan ditentukan waktu yang sekiranya antara advokat dan klien ini cukup luang begitu. Kemudian yang kedua, kesiapan mental, dan yang pasti tentunya knowledge. Teman-teman, di sini kita harus punya knowledge, pengetahuan hukum yang cukup. Kemudian dalam pemberian jasa advokasi, peraturan dan dasar-dasar hukumnya teman-teman harus paham, karena di sini teman-teman semester 6 begitu ya. Tentunya sudah paham terkait dengan dasar-dasar hukumnya. Kemudian untuk persiapan wawancara berikutnya, ketika nanti teman-teman observasi begitu, mohon untuk membawa laptop maupun alat tulis catatan lainnya, alat rekam elektronik, formulir data untuk informasi pribadi. Berikutnya terkait dengan struktur wawancara. Nah, dalam melakukan struktur wawancara terhadap klien, nanti teman-teman akan saya minta untuk membuat kelompok dan mengobservasi ke lapangan terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat sekitar kita tentunya. Nah, dalam membuat struktur wawancara di sini, pertama pembukaan, kemudian inti dari wawancara. Dalam wawancara tentunya akan mengetahui dan atau memperoleh informasi yang lebih mendetail mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien. Dan tentunya untuk membuat wawancara berjalan lancar, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah teknik bertanya. Jadi attitude itu sesuatu hal yang sangat penting. Sampaikan terlebih dahulu mohon maaf atau mohon izin sebelum memulai sebuah pertanyaan. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan memiliki informasi dasar. Nah, kemudian berikutnya mengenai setia dan selalu mendengarkan terlebih dahulu semua penjelasan. Jadi dengarkan dulu penjelasan dari klien tersebut sampai dengan selesai, baru kita merespon apa yang sudah disampaikan oleh klien. Tidak boleh memotong pembicaraan. Itu adalah struktur wawancara yang betul begitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan teknik bertanya. Nah, terkait dengan teknik bertanya di sini pertanyaan yang awal tentunya pertanyaan dengan jawaban hanya iya atau tidak. Jadi dari pertanyaan yang sangat ringan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan dengan jawaban yang singkat dan mendasar. Dan yang ketiga adalah pertanyaan dengan jawaban yang panjang dan luas. Kemudian nanti pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Tentunya nanti saat observasi bertanya terhadap klien begitu ya, pada subjek yang akan kita wawancara di observasi lapangan nanti, itu nanti mengalir saja gitu ya. Pertanyaannya tentunya dengan pertanyaan yang ringan-ringan terlebih dahulu, baru nanti bisa lebih mendalam dan itu bisa sambil jalan aja bisa sesuai dengan arah wawancara, nanti bisa lebih mendalam. Kemudian berikutnya terkait dengan nasihat hukum, tanggapan dan saran di sini. Jadi setelah teman-teman tadi sebelumnya sudah saya jelaskan begitu ya terkait dengan teknik bertanyanya. Jadi nanti teman-teman saya minta membuat pertanyaan begitu. Nah, setelah sudah mendapat semua informasi dari klien, berikutnya nasihat hukum, tanggapan dan saran. Salah satu alasan utama klien datang kepada advokat adalah untuk meminta nasihat hukum atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi klien. Yang kedua, tanggapan dan saran ini diberikan pada saat semua informasi dari hasil wawancara mengenai masalah hukum yang dihadapi sudah diperoleh. Sebelumnya pastikan dulu bahwa tanggapan dan saran yang akan diberikan tersebut adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat, konfirmasi ulang terlebih dahulu apakah klien sudah cukup mengerti atas tanggapan dan saran yang diberikan tersebut. Nah, di poin nasihat hukum, nanti teman-teman saat observasi tidak sampai dengan nasihat hukum, hanya sampai bertanya saja, kemudian mendapatkan data. Nanti kita diskusikan di kelas, baru kemudian kita memberikan tanggapan atau saran kepada klien tersebut.
Yang berikutnya kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan dari suatu wawancara sama pentingnya dengan bagian lainnya. Nah, jadi kesimpulan ini diperlukan dalam hal klien bermaksud untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Apakah akan menempuh litigasi ataupun non-litigasi? Itu nanti di kesimpulan. Jadi kita juga perlu bertanya kepada klien apa harapan permasalahan ini, harapannya mau bagaimana? Apakah akan diselesaikan dengan mediasi ataukah akan diselesaikan dengan jalur hukum melalui litigasi? Nah, kesimpulan ini setidaknya berisi ringkasan tanya jawab. Selama wawancara pertama dan untuk wawancara selanjutnya bersifat untuk saling melengkapi informasi yang akurat. Nah, baik. Selanjutnya untuk persiapan observasi, ini sebagai tugas teman-teman, mohon nanti dibantu oleh Kosma kelas atau PC, dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 mengenai permasalahan hukum keluarga, yang kedua mengenai permasalahan hukum ekonomi syariah, yang ketiga mengenai permasalahan hukum pidana, dan yang keempat terkait masalah ketenagakerjaan. Nah, setelah dibagi 4 kelompok, silahkan teman-teman untuk pertemuan hari ini mohon untuk dibuat list pertanyaan yang kira-kira nanti akan dibawa saat observasi lapangan. Yang pertama tentunya tentukan lokasi terlebih dahulu. Lokasi mana yang akan dijadikan tempat observasi. Misalnya untuk lingkungan hukum ekonomi syariah begitu. Apakah akan di BMT ataukah pada nasabah, itu diperbolehkan. Kemudian yang hukum keluarga itu misalnya mau di pondok pesantren atau di lingkungan hukum keluarga yang teman-teman mendapat isu atau informasi di sekitar teman-teman di masyarakat desa dan lain sebagainya. Kemudian yang kelompok 3 itu silahkan nanti permasalahan pidana, bisa pidana di kampus, bisa di pondok pesantren atau di tempat-tempat yang lain yang kira-kira teman-teman mendapatkan informasi tersebut. Dan kelompok 4 mengenai ketenagakerjaan, tentunya teman-teman di sini bisa mengobservasi ke sebuah pabrik atau perusahaan dan yang menjadi target adalah karyawan ya. Nanti silahkan teman-teman bisa mencari informasi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru itu kan ada PKWT dan PKWTT. Nah, itu bagaimana, apakah sudah mendapatkan hak-haknya atau belum? Nah, itu nanti bisa menjadi lokasi observasi atau tempat yang lain saya perbolehkan. Kemudian subjek dan objek observasinya mencari isu hukum. Tentunya teman-teman harus mencari isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat, komunikasi dengan lingkup masyarakat tersebut, mencari calon narasumber yang akan diwawancara. Nah, untuk narasumber di sini, teman-teman boleh mewawancarai narasumber atau klien tersebut lebih dari 1 orang, tidak masalah. Kemudian tentukan dan waktu tempat untuk wawancara, observasinya mau kapan, silakan nanti dikomunikasikan dengan narasumber. Kemudian membuat list daftar pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang ringan. Nah, ini sebelum teman-teman ke lapangan, mohon teman-teman untuk nanti ketua kelompoknya bisa mengirimkan daftar list pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya ini memuat 5W1H. Nah, nanti kita diskusikan, nanti akan saya diskusikan, bisa langsung menghubungi saya langsung, bisa japri ke saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuat untuk melakukan observasi. Dan untuk wawancara ketika observasi teman-teman dilarang menjanjikan apapun kepada narasumber atau kepada klien. Sampaikan bahwa ini adalah untuk kepentingan observasi mata kuliah. Nah, hasil wawancara ini harus dicatat atau direkam. Boleh direkam menggunakan handphone, boleh dicatat, terserah teman-teman begitu. Dan untuk pertanyaannya itu nanti mengalir saja, boleh keluar dari daftar list pertanyaan apabila diperlukan. Dan kemudian setelah selesai wawancara, salam penutup dan ucapkan terima kasih kepada narasumber atau klien tersebut begitu. Nah, nanti
Observasinya saya kasih waktu 1 minggu teman-teman. Nanti pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6 begitu, kita masuk di kelas dan kita diskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kita buat advice hukumnya seperti apa. Baik, itu saja dari saya. Ya, selanjutnya untuk tugas kelompoknya, teman-teman, tugas kelompok. Jadi intinya ada 2 tugas. Yang pertama, tugas kelompok observasi lapangan sesuai dengan tema kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu hasil observasi lapangannya apa. Dan kemudian saya tambahkan satu lagi begitu, untuk membuat pamflet moderasi beragama sesuai dengan tema observasi lokasi lapangannya. Apa pesan-pesan yang dapat teman-teman dapatkan, dan kemudian dibuat pamflet atau poster begitu terkait dengan moderasi beragama. Nah, sebagai berikutnya terkait dengan referensi pendukung. Referensi pendukung dalam pertemuan hari ini, silahkan teman-teman bisa menggunakan beberapa referensi di sini. Bisa menggunakan referensi dari buku YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Membumikan Instrumen HAM Lewat Proses Peradilan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta tahun 2021. Itu teman-teman bisa download di websitenya YLBHI. Kemudian bisa juga untuk referensi pendukung berikutnya, Kurniawan Triwibowo, Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia tahun 2021. Itu bukunya, referensinya, e-booknya ada di internet, silakan teman-teman bisa download juga. Dan kemudian referensi dari Siti Aminah dan Muhammad Dairobi terkait dengan paralegal adalah pemberi bantuan hukum The Indonesian Legal Research Center ILRC Jakarta tahun 2019. Itu yang bisa dijadikan referensi. Good luck for your observation selama 1 minggu. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.